لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Titik kepercayaan masyarakat atau rakyat secara umum ya, atau belum lagi kalau kita bilang umat Islam ya, itu sudah sangat, kalau bisa dibilang sudah tidak ada lagi ya kepada partai politik ini ya. Tidak ada lagi umpamanya kalau kita melihat ada yang tersisa di situ yang masih dipercayai. Disitulah terjadi pertarungan ya, pertarungan kepentingan di dalam parlemen ini ya. Jadi kalau pihak A dia punya visi begini, maka dia harus mendapatkan suara terbanyak di parlemen agar visinya itu bisa terlaksana ya. Nah, sehingga kemudian yang si pihak lain itu dia berupaya lagi untuk agar dia menjadi ini. Sehingga terjadilah terus-menerus itu pergolakan ya di politik di dalam demokrasi itu. Jadi tidak bisa terhindari adanya pergolakan politik terus dalam demokrasi. Dalam pandangan Islam itu disebutkan itu bahwa seperti yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, as-siyasatu hiya riayatu su'unil ummah bi ahkamil Islam. Ya. Jadi politik itu adalah ya, mengurusi seluruh urusan umat ataupun masyarakat ya dengan apa? Dengan hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Kifas Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show di mana kita akan mengangkat topik-topik yang hangat dan viral hari ini, dan kita akan coba melihat dari perspektif Islam, dan tentunya kita akan bertanya kepada Al-Ustadz ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Topik kita kali ini adalah umat butuh partai politik Islam sejati. Jadi pilkada serentak akan digelar November tahun ini. Sejumlah parpol semula saling bertentangan dalam Pilpres 2024. Namun kemudian mereka berkoalisi dalam pilkada. Ini tentu demi memegang jabatan kepada kepala daerah. Dari sini Ustadz, timbul pertanyaan ya, secara mendasar dulu Ustadz ya. Yang jadi pertanyaan adalah, benarkah partai politik yang ada saat ini berjuang untuk kepentingan umat? Atau malah justru mereka ini hanya mencari kekuasaan dengan memanfaatkan suara rakyat? Ya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita ya dalam Kifah Talkshow kita ya. Tadi sudah disampaikan oleh host tadi yang kita angkat untuk kita bahas kali ini ya. Dan tadi tentang parpol ini ya, Partai politik Islam. tentang partai politik. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah partai politik ini memang masih memperjuangkan suara umat ya? Atau mereka ya memang tidak lagi begitu ya, hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri saja dari segi macam-macam lah gitu kan. Jadi kalau sebenarnya jawabannya udah sangat sangat jelas sekali. Ketika kemarin itu kita beberapa minggu yang lalu itu terjadi demo besar-besaran ya di DPR ya, yang itu menunjukkan
titik saya rasa mulai dari Indonesia ini merdeka, inilah sesudah kejadian di tahun 1998 dulu ya, runtuhnya Soeharto ya. Di situ pun terjadi itu masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan DPR ya. Karena dianggap DPR itu tidak lagi sebagai menyuarakan suara rakyat ya. Dan kemudian ini kembali terjadi di kemarin itu ya. Dari sini kita lihat bahwa titik kepercayaan masyarakat atau rakyat secara umum ya, atau belum lagi kalau kita bilang umat Islam ya, itu sudah sangat, kalau bisa dibilang sudah tidak ada lagi ya kepada partai politik ini ya. Tidak ada lagi umpamanya kalau kita melihat ada yang tersisa di situ yang masih dipercayai. Semuanya sudah tidak ada lagi kepercayaan rakyat di situ. Kepercayaan dalam artian mereka itu masih memikirkan rakyat atau tidak gitu kan. Seperti kita lihat ya, ada partai-partai yang katanya berbasis Islam ya. Kemudian mereka itu yang tidak dulu menentang munculnya pemimpin dari golongan non-muslim ya. Tapi kemudian terjadi, kita lihat di daerah-daerah mereka justru mendukung seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin ya. Padahal dia, kalau pemimpin itu dia, kalau dalam pandangan Islam itu tidak cuma pimpinan negara ya, pimpinan daerah itu juga disebut sama dengan pemimpin ya, pemimpinnya. Belum lagi kemudian kita lihat isu yang paling kemarin itu tentang politik dinasti gitu kan. Jadi ada partai yang terlihat menolak benar politik dinasti itu, tapi kemudian entah tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba mereka bergabung dengan berkoalisi dengan ini gabungan partai-partai, parpol-parpol yang mendukung politik dinasti tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini tidak ada lagi terlihat dalam partai politik itu dia makna politik itu selain daripada makna bahwa mereka berpolitik hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi mereka ya, apakah bagi partainya atau bagi oknum-oknum yang ada di dalam partai tersebut ya. Dan itu bisa kita lihat jelas ketika kemudian mereka berkoalisi ke dalam partai seperti sekarang kan sudah terpilih pemerintahan yang baru ya. Tinggal 1 bulan lagi mereka akan memerintah gitu kan. Di Oktober nanti pemerintahan yang lama ini sudah akan berakhir. Mereka akan dan kemudian mereka yang baru ini akan membentuk sebuah kabinet ya, kabinet yang berisi para menteri-menteri semuanya. Dan disitulah kemudian para parpol-parpol ini mendekat ke mereka itu tujuannya untuk agar bisa mendapatkan kursi ya, mendapatkan jabatan kementerian itu ya. Nah, kemudian ya itu kan nggak salah itu kan, berarti bagus dong mereka itu ingin mereka menjadi pengurus negara gitu kan. Kalau kita lihat dia tujuannya bukan itu ya, bukan untuk mengabdi mereka mengejar jabatan-jabatan kementerian itu. Yang mereka inginkan adalah agar dengan mereka itu ada kadernya atau mungkin dia pimpinan partainya sendiri yang menjadi menteri, maka kemudian mereka punya power dan punya sumber-sumber dana ya kan? Nah, jadi di situ dari sisi tujuannya saja udah tujuannya nggak benar dalam gitu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa kementerian-kementerian itu hanya mereka rebut, agar mereka bisa dengan menteri itu bisa kemudian mereka mengalokasikan dana-dana untuk kepentingan kelompok mereka ya, di bawah dana-dana yang berada di bawah kementerian tersebut ya. Nah, apakah ini hanya tuduhan saja? Ya, saya rasa tidak ya, karena memang kita lihat itu di antara mereka itu justru saling bersaing untuk mendapatkan tidak sembarang kementerian.
Jadi mereka itu akan bersikukuh mendapatkan agar bisa mendapatkan kementerian-kementerian yang pertama dia punya power yang kuat, ya. Kemudian dia keduanya ya punya ini di bawah ya, punya alokasi dana dari negara untuk kementerian itu yang paling besar ya, Makanya seperti kemarin ini yang ada program dari presiden berikutnya nanti, Presiden Prabowo yang makan siang gratis ya, makan siang gratis itu sudah ada yang mengusulkan agar itu dijadikan menjadi kementerian ya. Kenapa dijadikan kementerian? Agar nanti ada menteri yang mengurusi pengelolaan dananya, padahal dananya itu sangat besar ya. Walaupun tidak kita sampaikan secara jelas bahwa mereka itu tidak lagi memikirkan masalah umat apalagi rakyat, faktanya sudah demikian. Faktanya sudah tidak lagi bisa terbantahkan ya. Kita lihat gonjang-ganjing mereka ya, seperti kemarin ada upaya-upaya pembulingan pencaplokan partai seperti yang terjadi pada Golkar itu kan. Yeah. Nah, kemudian ada upaya untuk menekan seperti yang terjadi pada PKB sampai saat ini. Sehingga kemudian walaupun mereka sudah melakukan muktamar nasional ya tapi kemudian dia Kemenhumkam itu belum mengeluarkan surat keterangan resmi bahwa inilah kepengurusan yang baru dan akan dibuat lagi muktamar tandingan nanti di Jakarta. Dan itu semua kemulut yang ujung-ujungnya kita melihat itu bukan untuk kepentingan rakyat. Tidak ada dari situ mereka itu memikirkan kepentingan rakyat. Yang mereka pikirkan adalah kepentingan mereka sendiri ya. Bahkan ada yang dulu mereka bilang itu mereka itu partai dakwah gitu kan. Yeah. Partai dakwah gitu kan. Tapi kemudian sampai jajaran jajaran pakarnya ya kemudian mengundurkan diri rame-rame dari partai itu karena melihat bahwa partai itu sendiri sudah tidak ada lagi idealismenya ya, tidak ada lagi integritasnya, udah sama aja dengan partai lain yang semuanya terlihat ya paling menonjol itu hanya pragmatis ya. Jadi kalau pragmatis itu dia hanya dari sisi perjuangan itu yang mereka utamakan itu maslahat aja. Di mana mereka terlihat ada maslahat di situ, ya kesanalah mereka. Jadi tidak ada lagi idealisme. Kalau kita idealisme itu kan, kalaupun ada maslahat di situ, tapi tidak sesuai dengan idealisme kita, ya kita tidak akan bergabung, gitu kan. Tapi ini kan tidak, mudah berbaur, tidak ada lagi bisa kita bedakan ya. Jadi itu yang terlihat ya di belakangan ini. Jadi tidak perlu kita ragu-ragu lagi mengatakan bahwa mereka itu tidak lagi ya. Untuk saat ini mereka tidak lagi ada yang memikirkan tentang masalah masalah umat ya. Jangankan masalah umat, masalah bangsa saja mereka tidak memikirkan lagi. Masalah rakyat, masalah negeri mereka tidak pikirkan ya. Mereka sibuk mendukung sesuatu yang hanya memberi manfaat kepada mereka ya. Walaupun itu tidak ada manfaatnya bagi bagi rakyat sama sekali ya. Nah, itu mungkin. Ya, memang tidak usah diragukan lagi. Memang ada kemaslahatan. Nah, kalau umpamanya kita bilang tidak demikian, ya orang pun udah tahunya orang semua kan. Iya. Kita sudah tahu semua lah. Ya. Kemudian, jadi apa yang menjadi penyebab mereka seperti ini, Ustaz? Iya. Karena memang terlihat sikap partai politik ini memang sama semua. Iya. Jadi itulah ya. Nah, sebenarnya kan dia kalau kita melihat dia ada sebuah organisasi, begitu dia ormas ataupun partai politik, dia harus punya idealisme, itu kan. Jadi kalau umpamanya partai politik A, B, C, D, E, F, G itu semuanya sama, untuk apa mereka ada gitu. Seharusnya kan ada yang membedakan mereka ya, membedakan mereka dari visi, misi dan segala macam, harus ada perbedaan itu. Kami partai ini, kami begini ya. Kami partai ini begini, kami partai ini begini ya. Harus demikian. Tapi kalau mereka kemudian terlihat sekarang itu tidak ada bedanya lagi, hanya simbolnya aja yang berbeda, tapi dari segi
visi, misi dan apanya sudah tidak ada lagi perbedaan. Mereka itu dengan mudahnya bergabung, berbaur dan segala macamnya itu kita jadi mempertanyakan sebenarnya partai politik itu tujuannya untuk apa gitu kan? Tujuannya untuk apa ya? Untuk apa sebenarnya ada partai politik kalau memang kondisinya begini ya? Jadi hanya di situ dia tujuan utama kemudian yang kita lihat hanya untuk kekuasaan ya, kekuasaan. Kalaupun dia tidak menjadi pemegang kekuasaan penuh, setidaknya dia menempel pada kekuasaan itu. Menempel dia pada kekuasaan itu agar mendapat tadi itu ya, remah-remah, bagian-bagian jatah-jatah dan segala macam yang menguntungkan bagi dirinya ya. Dan ini kemudian kita lihat ini kan munculnya model-model begini ini kan tidak mungkin muncul sendiri ya. Nah, pasti ada penyebab secara mendasar yang membuat ini akhirnya begini ya. Akhirnya begini kondisinya ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya kita tidak bisa melepaskan diri dari kembali ke sistem ya. Ya, kembali ke sistem ya. Di mana di negeri ini ada sistem yang disebut 3 in 1 ya, sekularisme, kapitalisme dan demokrasi ya. Dan dengan demokrasi inilah kemudian memunculkan adanya keniscayaan harus adanya partai ya. Nah, disitulah muncul kemudian partai karena ada demokrasi itu ya. Tapi kemudian sebelum demokrasi ini sudah ada sekularisme ya, sekularisme di mana di situ pemisahan agama dari kehidupan ya. Sehingga kemudian sebagai implikasi adanya pemisahan agama dari kehidupan itu, maka kemudian yang membuat aturan kehidupan itu sekarang di dalam sekularisme itu adalah manusia ya. Nah, itu kemudian muncullah parlemen yang kemudian mereka itu tugasnya untuk membuat aturan-aturan itu ya. Itu harus dari orang-orang yang mengisi parlemen itu berasal dari orang-orang dari partai politik ya. Disitulah terjadi pertarungan ya, pertarungan kepentingan di dalam parlemen ini ya. Jadi kalau pihak A dia punya visi begini, maka dia harus mendapatkan suara terbanyak di parlemen agar visinya itu bisa terlaksana ya. Nah, sehingga kemudian yang si pihak lain itu dia berupaya lagi untuk agar dia menjadi ini. Sehingga terjadilah terus-menerus itu pergolakan ya di politik di dalam demokrasi itu. Jadi tidak bisa terhindari adanya pergolakan politik terus dalam demokrasi. Itu dari segi persaingan mereka sendiri ya. Tapi di luar itu kemudian ada lagi faktor-faktor lain. Faktor lain itu adalah bahwa dalam sistem demokrasi itu dia jenjang untuk bisa menjadi anggota parlemen itu tidak gratis. Itu tidak gratis karena dia melalui pemilihan ya, pemilihan langsung. Dan kemudian kalau kita tahu pemilihan langsung itu kan dia oknum-oknum yang mencalonkan diri untuk dipilih untuk menjadi caleg itu kan dari partai itu, ya mereka harus punya finansial yang kuat ya. Kalau dia tidak punya finansial ya nggak bisa dia, karena di situ dibutuhkan dia umpamanya dia untuk membuat perangkat-perangkat perlengkapan kampanye, kemudian mendekati rakyat, ini semuanya ya. Apalagi sekarang ini di negeri kita itu sudah bukan dianggap sebuah kejahatan lagi apa yang kita sebut dengan money politik ya. Terlihat sekarang itu sudah tidak dipermasalahkan ya, money politik itu sudah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Tidak lagi dianggap dia ada kecurangan karena sudah terang-terangan terlihat itu money politik itu kan. Dan itu dia kalau kita lihat seperti Bawaslu dan ini sudah tidak mempermasalahkan itu lagi. Walaupun dia terang-terangan itu. Dan untuk itu butuh dana yang besar sekali ya. Makanya disebutkan itu kalau dia itu baru dia di parlemen ya. Belum lagi kalau pilkadanya itu katanya itu sampai puluhan miliar ya. Untuk bisa menjadi seorang kepala daerah ya. Apakah kepala daerahnya itu dia tingkat provinsi itu lebih tinggi lagi atau dia tingkat
daerah tingkat 2 ya, seperti kabupaten kota ya. Itu puluhan miliar. Bayangkanlah itu kan. Dan kemudian itu dia umumnya dia yang maju itu adalah kader partai ya, kader partai. Tapi bisa juga orang lain ya, karena kita melihat itu kadang-kadang mereka, kita melihat itu di dalam pemilihan itu ada faktor apa namanya, kepopuleran ya, kepopuleran yang sangat penting untuk meraih pemilih ya. Sehingga kadang-kadang dia muncul orang-orang yang memang bukan kader partai ya, masuk di mereka usung ya. Nah, seperti kita lihat seperti si Anies ya, dia tidak dari partai manapun ya, tapi kemudian diusung dulunya untuk menjadi di Pilpres dulu ya. Dan di Pilkada ini dia tidak mendapatkan partai satupun yang untuk pengusung dia. Jadi itu ya. Jadi kalau kita melihat tingginya biaya itu membuat kemudian mustahil kalau ada seorang kader partai itu dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan untuk pemenangannya itu dari uang harta dia sendiri, ya, harta dia sendiri. Sehingga kemudian dia di sini membutuh dukungan dana ya. Dan dukungan dana itu tentu yang paling mudah kita dapatkan adalah dari orang-orang yang punya dana. Yang kita kenal dengan istilah kapitalis ya, kapitalis ya. Dimintai untuk mendukung, maka dukungan itu bukan dukungan yang gratis ya. Sehingga kemudian apakah dia tadi itu dia anggota parlemen, apakah dia kepala daerah ya, ketika sudah mendapat dukungan dari para kapitalis tadi, ketika mereka berhasil mendapatkan kedudukannya itu dia akan punya koneksi yang kuat dengan si pendukung dia ini ya. Dalam artian dia harus membalas ya. Mungkin tidak membalasnya dengan mengembalikan dananya, tapi membalasnya dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang yang menguntungkan orang yang mendukung dia tadi ya, mendanai dia. Dari itu terlihat ya, sehingga kemudian mereka itu tidak menjadi orang-orang yang merdeka lagi ya. Jadi pertama itu mereka itu apakah dia anggota parlemen, apakah dia kepala daerah ini, pertama yang didengarnya adalah kata-kata dari ketua partai ya, ketua partai dia ya. Atau dia kalau koalisinya ya. Kemudian kedua yang didengarnya adalah tadi itu orang-orang yang memberi dukungannya pada dia itu ya. Suara rakyat ya entah keberapa gitu. Entah keberapa ya. Jadi kalau ada umpamanya kepentingan rakyat tapi berseberangan dengan apa yang kepentingan dari tadi itu orang-orang pendukungnya, para kapitalis itu, koalisi, dengan partainya berkoalisi itu, nah itu dia akan mengabaikan ini akhirnya ya. Jadi itulah yang membuat mereka kemudian ya kita lihat seperti sekarang ini ya, mereka abai ya karena sudah ada kepentingan-kepentingan demikian ya. Itulah dia dari sisi dari sisi sistem ya. Dan kemudian kalau kita melihat dari sisi lagi tentang sekulerisme, di mana kemudian manusia itu sudah dijauhkan dari agama, maka orang-orang ini kemudian yang ada di partai ini adalah orang-orang yang ya sadar atau tidak sadar mereka orang-orang yang jauh dari agama ya. Mereka orangnya. Jadi kalau kita jauh dari agama berarti kita merenggang dengan Allah ya. Merenggang dengan Allah, sehingga kemudian kita bisa melakukan apa-apa saja tanpa merasa bersalah, padahal itu sesuatu yang sangat salah di mata Allah ya. Seperti umpamanya disebutkan itu wala takhunullaha wa rasulah wala takhunu amanatikum wa antum taklamun ya. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum taklamun ya. Wa antum taklamun berarti dengan sadar karena dia tahu gitu kan, sadar dia ada amanah kemudian dia khianati ya. Itu sebenarnya ketika kita melihat di situ dia itu disandingkan langsung dengan dengan khianat kepada Allah dan Rasul ya. Jadi mengkhianati amanah itu sesuatu yang sangat dibenci Allah ya. Tapi mereka tidak ada masalah dengan itu lagi karena mereka sudah hidup di dalam alam sekuler ya. Sehingga
melakukan perbuatan-perbuatan yang Dibenci Allah. ya dibenci, yang bertentangan dengan perintah Allah, itu mudah saja. Nah, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa takut dan macam-macam ya. Jadi ini dia dari segi ininya ya, dari segi penyebab ya. Kalau menurut saya itu yang paling utama ya. Walaupun ada lagi penyebab lain, inilah yang paling utama dari sisi sistem ya. Sistem kita memang memberi ruang agar ini terjadi ya. Sistem itu memberi ruang agar ini terjadi. Ya, itu mungkin. Ya. Jadi memang kerusakan-kerusakan itu dari sistem ya, Ustaz, ya. Ya, itu yang Kerusakan-kerusakan, bahkan sistem ini juga banyak membuat banyaknya kemaksiatan, memberi ruang kepada kemaksiatan juga, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian bagaimana pandangan Islam terkait partai politik ini, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya pertama kita akan melihat dulu apakah partai politik itu dia dibolehkan dalam Islam, gitu kan? Nah, itu sebenarnya dulu. Baru kita lihat pandangannya bagaimana partai politik. Kalau udah partai politik itu haram dalam Islam, ya nggak usah kita bahas lagi partai politik ya. Nah, di situ ada kita lihat di Allah dalam firman-Nya mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya. Hendaklah ada di antara kalian ummatun ya, ummatun itu ulama mengatakan itu sekelompok orang ya, ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, khair ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mereka itu juga mengajak kepada mengarahkan, ya'muru itu lebih mengarahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah, golongan inilah yang yang mendapat kemenangan ya. Jadi itu ya. Dari kita melihat dari sini, ini menjadi dalil bahwa memang organisasi itu dalam Islam itu boleh ya. Karena itu sudah jelas tadi ya. Makanya kita lihat banyak organisasi-organisasi atau ormas-ormas Islam di dalam ADART mereka menyebutkan dalil ini sebagai dasar mereka membentuk organisasinya itu ya. Jadi dalam pandangan Islam boleh ya, tidak ada masalah ya. Tapi kemudian ada lagi dia dalam pandangan Islam itu dia disebutkan itu bahwa seperti yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, as-siyasatu hiya riayatu su'unil ummah bi ahkamil Islam ya. Jadi politik itu adalah ya, mengurusi seluruh urusan umat ataupun masyarakat ya dengan hukum Islam, bi ahkamil Islam, dengan hukum Islam. Jadi itu yang menjadi kategori daripada kelompok yang disebutkan tadi. Ya, karena kelompok yang disebutkan tadi pun memang dia udah terlihat dia bahwa memang harus Islam. Karena disebutkan itu yad'una ilal khair kan, mengajak kepada sesuatu yang baik. Padahal dalam pandangan kita pandangan Islam itu yang disebut al khair itu Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang ma'ruf dan munkar itu dalam pandangan Islam, bukan dalam pandangan siapa-siapa ya. Itu semuanya pandangan Islam. Nah, maka dia harus mengurusi dalam pandangan Islamnya. Dan inilah yang kemudian yang tidak akan muncul ketika kita berada dalam sistem yang bukan sistem Islam ya. Akhirnya yang muncul kebalikannya ya. Tidak lagi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka terbalik ya. Terbalik, justru yang terjadi itu mengajak kepada kemungkaran yaitu meninggalkan aturan Allah dan mengikuti aturan-aturan buatan manusia ya. Nah, dan kemudian mencegah kepada yang baik ya, mencegah kepada yang baik. Ketika ada umat Islam kemudian mengajak kembalilah kita kepada Islam, mereka cegah.
Jadi udah terbalik kondisi itu ya, kondisi itu. Itu disebabkan karena kita bukan menerapkan sistem Islam. Sehingga kemudian dampaknya itu akan terjadi keburukan-keburukan ya, di segala hal akan terjadi keburukan-keburukan. Ya. Itulah gambaran politik dalam Islam ya. Jadi kita itu harus berasaskan Islam ya. Bukan sebuah keburukan ya, bukan berarti kita itu intoleran ya, memaksakan kehendak, bukan begitu. Karena memang kebaikan itu hanya bisa muncul kalau kita menerapkan Islam ya. Kalau memang kita tujuan kita hendak baik, maka terapkanlah hukum yang paling terbaik itu kan. Nah, kalau tujuan kita baik tapi tidak kita menerapkan hukum terbaik, ya nggak akan tercapai. Sama seperti kita hendak membersihkan lantai dengan sapu, maka pakailah sapu yang bersih. Nah, kalau sapunya sapu yang kotor, yang kemudian dia tidak mampu untuk membersihkan lantai itu, berulang-ulang pun kita bersihkan, ya tidak akan bisa bersih. Ya. Nah, jadi dia harus satu paket ya dengan tujuan kita. Tujuan kita kebaikan, ya pakailah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Nah, tapi kalau kemudian kita tetap udah kita melihat bahwa sistem ini hanya mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Nah, kalau kita lihat seperti sekarang ini kan, mungkin sedikit itu di negeri kita ini kan, kalau kita melihat dari sisi pandangannya terhadap sistem yang ada, yang kita bilang demokrasi, di negeri ini terbagi 3 pandangan orang tentang ini, demokrasi ini. Pertama, mereka mempertahankan demokrasi itu agar tetap dijalankan di negeri ini, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, karena di dalam demokrasi itu terbuka segala kesempatan bagi mereka untuk untuk kemudian mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi masalah bagi diri mereka sendiri. Ya. Nah, jadi bukan karena ini yang sistem bernegara yang baik menurut mereka. Yang membuat mereka mempertahankannya karena ini sistem yang memberi peluang kepada mereka untuk korupsi, untuk segala macam gitu kan. Nah, sehingga mereka pertahankan tetap. Nah, inilah kita lihat seperti sekarang ya, pemerintah ya, mereka itu tidak mengatakan anti demokrasi ya. Nah, tapi kemudian kenapa masyarakat yang kemudian ribut di luar sampai demo itu mengatakan mereka itu bukan demokrasi gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada masyarakat yang mereka itu merasa demokrasi sesuatu yang bagus ya, dan mereka ingin kembali untuk menerapkan demokrasi itu dengan sebaik-baiknya ya, tanpa mereka sadari bahwa di dalam demokrasi itu terbuka segala pintu-pintu untuk menjadi buruk tadi itu ya. Kita lihatlah seperti dulu kita reformasi tahun 1998 gitu kan, kita tumbangkan rejim Orde Baru yang zolim dan KKN gitu kan, korupsi, kolusi, nepotisme, ya itu sekarang terjadi sekarang kan. Kemudian kita itu reformasi, kita perbarui kembali kepada demokrasi yang tapi kemudian dia berangsur-angsur kembali lagi ke kondisi dulu itu kan. Iya. Nah, itu kenapa? Karena dalam demokrasi itu masih ada terbuka banyak sekali celah-celah untuk kembali ke sana ya. Pasalnya itu karena undang-undang atau peraturan-peraturan dalam demokrasi sesuatu undang-undang yang bisa diubah oleh siapa saja yang berkuasa ya. Nah, berkuasa pemerintah bersama parlemen gitu kan. Kalau ada pemerintah kemudian dia menguasai parlemen lebih dari 50% dari parlemen, apapun keinginannya akan jadi gitu kan. Nah, sehingga dia peluang-peluang itu keluar ya. Sehingga mereka ini kalau menurut saya mereka yang ingin tetap berdemokrasi dengan mengharapkan akan terjadi kebaikan pada negeri ini, itu sesuatu yang udah seperti bermimpi lah gitu. Bermimpi lah gitu, ilusi jadinya ya. Kemudian ada pihak yang kemudian mereka dari awal memang nggak percaya dengan demokrasi ya. Ini datangnya dari kelompok Islam ya. Bukan cuma karena demokrasi itu bertentangan secara ajaran Islam, tapi mereka sudah mempelajari bahwa tadi itu demokrasi itu terdapat di sana segala celah-celah yang akan membuka peluang-peluang keburukan-keburukan. Makanya seorang
apa namanya presiden Amerika yang terdahulu itu, lupa saya apanya, tapi dia pernah mengatakan, ada yang mengatakan itu demokrasi itu cenderung akan membunuh dirinya sendiri. Nah itu kan, jadi itu berarti kan di dalam demokrasi itu sendiri ada sesuatu yang dengan sendirinya akan mengeluarkan perkara-perkara yang buruk sehingga akhirnya menghancurkan demokrasi itu sendiri. Inilah yang terjadi saat ini di negeri ini ya. Demokrasi secara teorinya begini, tapi yang terjadi justru sesuatu yang tidak ada kesesuaian dengan demokrasi tadi itu ya. Demokrasi tadi. Jadi mustahil kemudian kita mengharapkan adanya kebaikan dengan demokrasi tadi. Tapi untuk pembahasan ini memang dia bisa panjang ya. Jadi mungkin kita ini aja, tapi kalau ada nanti dari para pemirsa yang ingin lebih mendetail ya bisa disampaikan di kolom komentar, nanti kita bisa tanggapi dalam satu video tersendiri. Nah, itu mungkin dari abangnya. Jadi memang dalam pandangan Islam memang ada perintah dari Allah langsung ya, Ustaz, untuk partai politik yang tentunya menyuarakan kebaikan. Dan kebaikan itu ya Islam itu sendiri kan? Jadi terima kasih Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kita semua di sini ya. Untuk itu sudah saatnya memang kita umat Islam butuh partai politik Islam sejati ya, atau yang berasaskan Islam. Tanpa ini umat ini akan terus terabaikan ya Ustaz ya. Dan tentunya tidak akan bisa bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر